novel itu pada saat masih data. Tapi kalau kau bilang dia adalah novel, baru kita akan bahwa data novel menginformasikan adalah si dia. Bisa bedakan antara data dengan informasi. Jadi kenapa ini sekarang menjadi informasi? Karena sekarang kelihatan NIM kamu itu itu adalah NIM, nama ada nama, ya. Jadi sekarang aku tahu informasi tentang data yang diberikan. Jadi apalagi contoh sederhana, nomor HP, ya 0815 7878 itu adalah data. Itu kalau bilang itu nomor HP itu sekarang nomor HP itu ada di kolom nomor HP dari seorang mahasiswa. Itu sekarang menjadi informasi karena sekarang aku tahu bahwa itu adalah informasi daripada si ini. Oke? Jadi kalau kita belum bisa memberikan suatu tanggapan atau itu tentang apa, itu masih data. Tapi kalau sudah ada konteksnya, itu jadi informasi. Oke? Bisa kalian bedakan itu? Nah, setelah itu sekarang ini baru masuk ke bidang utama kita, yaitu knowledge. Nah, aku sekarang mau informasi itu nih, oke lah, NIM kamu sekian, nama kamu sekian, itu informasi. Aku sekarang mau mengubah itu menjadi knowledge. Oke, menjadi knowledge. Jadi sederhana sekarang. Kamu sekarang masuk semester semua kan? Jadi dari kata kita anggap sekarang kamu sudah semester 2. Kamu dengan segala kesusahan, semua mata kuliah kamu A semua. Oke? Nah sekarang semua mata kuliah kamu A semua itu diagregasi, dirata-ratakan. Kamu sekarang memiliki IPK 4,0. Itu sekarang bisa dianggap ketika aku agregasi, dari situ aku bilang, ini 4, tambah 4, tambah 4, tambah 4, tambah 4, berapa 13 ya? Semuanya, besar ini. Itu SKS, cuma mata kuliah. Apa? Oke, jadi Bapak tambah 8, ya, itu sekarang menjadi knowledge. Jadi setelah diubah, jadi diproses dari knowledge. Oke? Nah, sekarang dari itu adalah knowledge. Nah, masalahnya itu gampang kan? Ya, masalahnya knowledge itu nggak semudah itu dapatnya. Kalau yang itu agak gampang, dan itu yang itu masih agak abu-abu di antara itu knowledge atau informasi. Karena kalau tanya itu kan mungkin masih dan sebagai informasi. Oke? Oke lah. Jadi sekarang kita anggap itu knowledge, ya, atau pengetahuan, ya. Sekarang kita mau itu sekarang kita mau ubah itu menjadi wisdom. Kenapa? Oke. Sekarang aku tahu bahwa dia ini adalah 4,0. Dengan 0 itu apa? Maka sekarang aku berpikir bahwa dia orang yang pintar, orang rajin gitu. Oke. Dari situ aku bilang oke lah. Jadi knowledge tersebut aku sekarang mau ubah itu menjadi wisdom. Jadi artinya sesuatu yang sudah kamu dapat sekarang mesti kita gunakan untuk melakukan sesuatu. Apa lakukan sesuatunya? Jadi mungkin dengan begitu aku mau jadikan dia sebagai asisten aku. Atau mau ajak dia untuk penelitianku gitu. Itu ada sekarang menjadi wisdom. Jadi pas sudah, oke. Nah, itu contoh yang sangat sederhana. Ya. Oke. Ya, next. Ya. Jadi itu tadi, ya. Sekarang data itu apa lagi? Ya, data mentah yang dibilang ini ya. Sekali lagi, slide yang aku mau siapkan nih, nggak dapat, ini slide dari dosen lain terimanya. Kirim dulu. Ya, jadi kalau dilihat, gitu ya, data itu apalagi data itu? Tadi itu adalah contoh data terstruktur. Kenapa? Ada tabel, ya, ada tabelnya. Tapi data lain apalagi data lain? Kalau kita data mentah, ya, bisa apa aja? Contohnya buku. Itu bisa dilihat sebagai data biasa, tapi tidak struktur. Kenapa? Tidak ada jelas siapa nama ininya atau bab ini
apa sebab ini? Tidak jelas, ya. Lalu kalau film, apalagi intinya, ya. Lalu suara, musik, ya. Kita tahu itu musik, tapi kita nggak bisa bedakan ini apanya gitu. Mungkin, ya. Nah, dan sekarang kalau kita lihat di yang baru-baru sekarang, sampai kalau kita bicara data yang berhubungan teknologi, ya kita mungkin tapi sebagian besar data tersebut ada data yang menerangkan data tersebut. Jadi data tentang data. Nah, apa itu data tentang data? Itu namanya adalah metadata. Oke? Jadi coba misalnya, coba buka file explorer kalian, buka file explorer. File explorer. Suara ya, bukan file explorer ya. Buka file apa aja gitu. Coba gini, klik aja. Ya, klik kita. Klik aja. Coba buka. Nah, ini suatu gambar kan? Ya, ini kita tahu gambar namanya. Coba close. Klik kanan gambar ini. Ya, klik kanan. Ya, properties ya. Nah, sekarang ini sudah mulai kelihatan. Coba di details. Ya, ini adalah metadata. Oke, bawah. Ya, ini data. Ini kalau itu lagi. Jadi, kalau lagi bawah lagi. Ya, ini tentang nama filenya apa, tipenya apa, lokasi, kapan dibikin, kapan dimodify, berapa besarnya, atributnya apa, dan terusnya. Itu metadata. Ya, kalau yang foto Anda beneran itu kata benar, kalian kamera mana yang ngambil, kapan diambil, ada juga geotag segala macam, itu metadata. Ya, jadi juga dokumen, kamu bisa lihat, properties. Ya, jadi metadata adalah menerangkan data tentang suatu data. Oke, nah, dari, ya, next, ya. Terus next. Oke, ya. Jadi metadata ya. Kita aja sampai tahu lagi. Ya. Terus, ya, metadata yang masih konten, masih data termasuk pembawaan format ya, dan lain-lain. Skema, definisi dan hubungannya yang bisa menjadi elemen, atribut, kualifikasi, skema konten bersumber data dapat digunakan oleh mesin dan manusia melalui penjajah ontologi teks. Ya. Oke, next. Nah, struktur datanya, data adalah data yang struktur, jadi ada tabel. Oke, itu data struktur. Data tidak struktur biasanya yang selain itu. Ya, tapi juga ada data semi struktur. Apa semi struktur? Jadi coba buka website. Apa aja gitu? Buka ya website apa aja? Kita ada apa aja gitu? Oke, coba klik kanan sini. Klik ini. Lihat kode sini ada. Find ini itu. Mortals. Ini begini, Mortals. Oke, jadi kamu sengaja aja jam 12 dan kelima sengaja. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ya, ini adalah data tempat atau web page. Ya, ini adalah semi struktur. Kenapa? Karena ini ada tipenya, ini main, ini ada, ya. Oke, jadi ada strukturnya, tapi nggak sestruktur dengan yang tabel gitu. Data itu
Bisa ngerti bedanya? Ya. Ada lagi namanya JSON, itu mirip itu lagi ya. Jadi itu data-data yang lain. Lalu setelah itu ada data gambar, ada data suara, ada data video. Oke. Nah, dalam penggunaan data ya, penggunaan data next. Aku bicara gaya aku aja. Ya, sorry. Saya kurang bagus. Jadi data, ya, terlihat kan? Tugas kita pada dasarnya dalam ya, data informasi nol. Jadi kita kemarin saya lihat tadi bahwa data terstruktur. Oke. Nah, data terstruktur ya biasanya bentuknya seperti tabel. Jadi kita anggap ini name, nama, nomor HP. Oke, sederhana ya. Ya. Nah, dari tipe-tipe gini kita tahu bahwa kalau ini sudah bisa menjadi informasi. Nah, setiap kolom ini, setiap atribut ini namanya atribut, ya, dia memiliki tipe data. Oke? Nah, apa contoh tipe data? Integer. Kalau integer, ya, apa lagi? String. Apa lagi? Pernah tahu? Belum pernah dengar? Ya. Boolean atribut. Ya. Varchar. Float. Oke. Atau integer. 1 2 3 ya. String. Namaku Denny, ya. Boolean. True or false. Varchar mirip string tapi dia dibatasin. Contohnya ya 1 2 3 A B C. Float 1,2 gitu. Oke? Ya, seperti itu. Ya. Nah, sekarang ya tipe data di sini kalau lihat. Oke. Name bagusnya apa kalau name? Bagusnya bikinnya tipe datanya. Oke, boleh integer ya. Nama bagusnya apa nama? String. Nomor HP bagusnya jangan integer. Kenapa? Nomor HP dimulai dengan angka 0. Gimana kamu masih angka 0 di depan? Nggak bisa ya, integer ya. Jadi bagusnya menggunakan apa? String. Oke, name kalian mulai dengan angka 0 enggak? Nah, jadi bagusnya juga jangan dengan integer kalau begitu. Jadi itu bisa diperhatikan. Oke? Ya? Ya? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya. Ya. Tipe data itu seperti apa yang bisa dilakukan? Jadi, dari situ ada namanya nominal, ordinal, interval, rasio. Oke. Jadi maksudnya apa itu? Interval, nominal, nominal, ordinal, interval, rasio. Ya, tolong direkam ini ya, lupa ya. Jadi begini. Nominal itu artinya dia itu hanya memiliki arti sendiri. Oke? Maksudnya apa? Jadi begini. Siapa nama kamu? Naswan. Siapa nama kamu? Atika. Siapa lebih tinggi? Kamu atau dia? Gak bisa begitu kan?
Atau laki-laki perempuan mau bikin ahli pendingin itu? Nggak bisa kan? Jadi yang kita bisa lakukan adalah, siapa nama kamu? Naswan. Ya, kamu? Atika. Kalau saya bilang, apakah nama kamu Atika? Bukan. Jadi kalau gitu operasi yang bisa dilakukan kalau nominal itu hanya ada sama dengan, tidak sama dengan. Oke? Ya. Jadi kalau NIM gitu ya, bisa gitu ya, NIM kamu lebih tinggi dari NIM dia. Secara itu mungkin secara turun iya, tapi secara ini apakah benar kamu lebih tinggi dari dia di urutan ini ya? Enggak. Ya? Oke, itu bisa ngertikan. Yang kedua, oke, jadi bisa ngerti nominal. Contohnya adalah nama. Ya, pokoknya yang hanya bisa dilakukan operasi sama dengan, tidak sama dengan. Oke? Yang kedua adalah ordinal. Oke? Ya. Ordinal ini adalah contoh suatu urutan. Oke? Tinggi, sedang, pendek. Oke? Pendek lebih kecil dari sedang lebih kecil daripada tinggi. Jadi di sini kita sekarang bisa melakukan operasi lebih kecil, lebih besar, sama dengan, tidak sama dengan. Oke? Ya? Ya? Oke, sekarang perhatikan bentar. Warna itu tipe datanya apa kalau warna? Nominal, ordinal? Gimana? Kalau warna, adanya hijau sama merah. Tipenya apa tipe datanya? Masih nominal. Ya? Oke? Ya? Bukti ya? Oke? SD SMP tipe datanya apa? Enggak. Itu sudah ordinal karena SD dari SMP. Ya, atau SD duluan daripada SMP, tergantung gimana kamu urut ininya. Oke? Ya? Oke. Rasio interval ini sudah mulai masuk ke angka, tapi biasanya angka-angka integral. Ya? Ya? Jadi contoh sederhana adalah tinggi badan. Saya terjadi sebagai interval apa? Interval. Ya, biasanya ada batas. Biasanya integer. Saya harus bisa juga rasio. Tapi biasanya di sini ini biasanya kita lakukan operasi tambah kurang ya kali bagi. Itu pun ini nggak selalu bisa dipakai yang kali bagi ini. Ya, yang rasio itu baru kita mulai dengan angka apa, dengan angka apa, data-data yang tipenya numerik. Ya. Ya, sebenarnya ini numerik, tapi kalau dilihat dari segi yang mana numerik, ini numerik. Ini yang tipenya yang string atau apa gitu ya, lihat ya. Oke, nah rasio ini bisa kita anggap sebagai suhu. Suhu itu rasio. Pertama kalau kita menggunakan suhu Kelvin, ya itu biasanya rasio. Kalau suhu Celcius itu sering dianggap ke interval daripada rasio. Ya. Jadi kenapa bedanya? Kenapa beda Kelvin dengan Celsius? Karena Kelvin itu memiliki nilai mutlak, Celsius tidak. Itu beda utamanya. Ya, dia bilang nilai nolnya itu biasanya bilang itu yang beda adalah kalau punya nilai mutlak, nolnya jelas nolnya. Celsius punya nilai nol. Iya, tapi Celsius nilai nol Celsius sama nilai nol Fahrenheit beda nilainya. Kalau Fahrenheit, aku masih kurang ngerti kenapa. Aku sempat tinggal di Amerika, sempat pusing aku di Amerika. Terus saya sekali bilang suhu, berapa suhu hari ini? Lihat, oh, ya 32 derajat. Bagus, jelas itu. 30 derajat itu nilai 0 derajat Celcius artinya itu. Jangan kamu keluar dengan kaos oblong atau celana pendek. Ya. Oke. Ya. Nah. Oke. Jadi itu contoh daripada informasi data menjadi wisdom. Suhu berapa? 32 derajat. Suhu udara. Informasi jadinya kan. Knowledge adalah itu dingin. Wisdomnya adalah jangan kamu keluar pakai baju yang tidak benar. Oke? Ya. Tapi kita sekarang masih melihat tipe-tipe data ini.
juga. Kenapa? Karena itu penting. Jadi jangan kamu lakukan penambahan kalau tipe datanya ordinal. Kenapa? Jadi saat ini kan aku bikin ordinal itu adalah aku bikin 1 pendek, 2 sedang, 3 tinggi. 1 tambah 2 sama dengan 3, enggak. Pendek tambahnya sama tinggi, enggak. Belum tentu. Oke? Ya? Oke? Bisa ngerti itu? Ya, karena bisa aja ini aku representasikan dengan angka. Ini juga bisa aku representasikan dengan angka. Contohnya apa? Laki-laki perempuan, aku bikin 1 atau 0. Boleh nggak gitu? Bisa, tapi jangan kamu anggap 1 lebih tinggi daripada 0. Kan operasi ini nggak boleh pakai gitu. Ya? Nah, kenapa ini penting? Sekarang kita masuk ke bidang ilmu utama saya adalah data mining. Oke? Data mining adalah proses mencari knowledge yang tersembunyi dari data yang kita miliki. Oke? Apa bedanya? Kalau tadi kan jelaskan suhu 32 itu sama dengan 0 derajat Celcius. Suhu kan itu dingin, jadi knowledge. Jangan keluar dengan baju karena suhu dingin kan jadi wisdom. Oke? Nah, sekarang pertanyaanku begini sekarang, ya. Menurut kamu kira-kira, ya ini contoh yang paling sering dibicarakan kalau bisa data mining ya. Kalau di Amerika, biasanya apa yang selalu dekat susu bayi? Apa? Iya, bir. Berapa kalau seperti saya? Iya. Saya tolong lagi. Belum artinya, tapi belum artinya kan? Yang ini nanti belum masuk yang ilmu ini kan? Oke. Ini pertanyaan, dari mana aku dapat knowledge itu, ilmu itu? Iya, tapi datanya adalah dari data terstruktur. Data apa? Data kasir. Dari bertahun-tahun dikumpulkan, dilihat ada asosiasi bahwa orang kalau beli susu akan beli bir. Ada nanti dibikin gini nanti. Setelah itu dilakukan operasi data mining bahwa susu bir, ya ini adalah knowledge barunya. Oke, jadi data sama informasi yang didapat sebelumnya, ketika kita olah tadi itu menggunakan data mining, ya dapatlah knowledge. Oke, nah masalahnya apa? Kalau kamu hanya lihat struk pembelian, kita bilang oke, orang ini beli susu bayi, popok, ini oke. Lagi kan, tapi knowledge-nya nggak dapat knowledge-nya. Ya, hanya tahu aja bahwa belanja sekian banyak pengeluaran, ya. Nah, knowledge yang tersembunyi itu adalah setelah diolah menggunakan data. Ingat, tersembunyi. Ya, kalau tadi aku tahu bisa langsung jangan suhu dingin itu tidak tersembunyi. Ya, nah setelah ini maka toko-toko bilang akan meletakkan bir di sebelah susu, itu adalah wisdomnya. Oke, kebayang gitu? Ya, jadi ini adalah bagian dasar sekali daripada data. Oke, nah setelah itu kita berhubungan dengan struktur data. Nah, apalagi data lain. Contoh data adalah tadi gambar. Kamu bisa lihat gambar tadi. Ada metadata, ya. Lalu gimana cara ngolahnya? Tersebut. Kalau kita mau dapatkan wisdom atau knowledge-nya. Kalau foto itu tentang ini adalah gambar, ya. Apa knowledge yang kamu dapat? Oh, software, objek, proses, method, atribut, function, data structure, data item. Ini jadi knowledge, ya. Terus gimana kalau kita mau olahnya menjadi knowledge yang tersembunyi? Apa kira-kira knowledge tersembunyinya? Kita bisa lagi menggunakan data mining, menggunakan SVM, menggunakan nilai untuk dapatnya gitu, ya. Lalu juga suara juga begitu, suara, musik. Bagaimana musik? Oh, jadi pertanyaan sekarang begini. Dari mana kamu tahu
musik itu bakal laku atau tidak. Padahal orang produser kenal, dia tahu oh lagu ini bagus, lalu diproduce. Ya, gimana sampai ke wisdom. Sekarang kalau kamu suruh gitu ya, aku suka ada Instagram gitu yang suka memposting lagu-lagu yang dibuat oleh AI gitu. Pernah lihat gitu? Keren kan, lagunya kan bikin wah ini bagus. Sempat ada kemarin ada mau dibikin konser yang adalah tentang lagu-lagu yang dibuat oleh AI, dibuat oleh seniman. Tapi buktinya bisa kan? Dapat knowledge-nya. Dari knowledge itu dijadikan wisdom untuk buat lagu yang baru. Oke? Video juga begitu video. Jadi data itu banyak sekali. Nah sekarang masalah utamanya sekarang begini. Ya. Data kita itu sudah sangat banyak. Oke? Dari mana sekarang dari mana sumbernya data tersebut? Sumbernya. Kalau sederhana, ini sumber, aku ngetik sumber. Ya. Kamu bikin posting apa itu adalah sumber. Ya, oke. Cukup banyak kan? Tapi yang lebih banyak lagi bukan dari situ sumber-sumber data itu. Mereka dari mana? Sumber data yang paling banyak. Ingat yang tadi kan semuanya itu kamu manusia yang create kan? Jadi kalau yang apa yang tidak dibikin oleh manusia sumber data itu? Untuk sederhana, CCTV itu kan merekam secara otomatis kan? Bukan manusia create kan? Apalagi contoh lain, sensor udara, simpan, ya. Jadi kalau dibilang gitu pesawat, ya itu bisa menghasilkan 1 tera data atau 2 tera, atau tera nggak? Berapa besar tera itu? 1000 giga, ya, 1000 giga data. Nah, kalau begitu berapa pesawat lagi terbang sekarang? Ribuan kan? Jadi setiap kali dia terbang dia menghasilkan kira-kira 1000 tera data. Nah, dari mana? Dari sensor-sensornya. Oke? Nah, sekarang gimana kira-kira memproses data itu? Oke, maka sekarang dulu itu kita bermain dengan data warehouse, dengan big data. Dengan data warehouse, dengan data mining. Ada proses namanya ETL. Oke, apa itu ETL? ETL adalah extract, transform, lalu di loading. Maksudnya apa? Ini makanya perlu pakai slide. Tulisan itu sangat jelek. Oke, apa itu extract? Jadi adalah mengambil data dari 1 atau lebih dari 2 sumber. Ya, jadi kok penting itu? Kenapa penting? Karena begini. Gimana caranya extract data? Dari misalnya kamu mau kasih aku data kamu, gimana caranya? Pernah lihat iklannya PS ketika PS 4 keluar dengan Xbox 1 keluar? Kan Xbox bilang, oke, caranya kita minjem game begini, ya, mesti punya temennya, sambung, pernah lihat itu? Ya, setelah itu PS 4 keluar. Cara minjemin game, gimana caranya? Enggak, cara minjemin game. Pertama beli game, oke? Cara kedua kasih game ke dia, selesai cara minjemin game. Ya, hanya untuk langsung diulang. Ya, sekarang bagaimana caranya aku nasihat? Sama aja, ambil datanya kasih ke aku kan, gitu kan?
Ya, tapi kan itu cara biasa. Cara yang lebih karena itu kita maunya adalah otomatis. Data itu mestinya diambil gitu kan. Ya kita mesti sambungin, ada caranya ngambil gitu. Oke? Bisa ngerti itu? Ya. Jadi dari berbagai sumber tarik otomatis data itu atau dikirim secara berkala. Jadi kalau ini kan kalau dia lupa kirim ke aku, gimana? Lupa gitu. Ya sudah. Jadi masalah kan? Mau otomatis. Oke? Yang pertama ada di ekstrak, sekarang menjelaskan. Lalu transform, ya, apa transform? Jadi sekarang begini, ya, aku sekarang dikasih absen ini, ya, ini isinya apa? Hanya name sama nama. Aku nggak punya nomor HP, tapi aku sini butuh nomor HP. Gimana caranya aku ekstrak? Aku punya data ini, lalu aku mungkin suruh aku buka WA. Baru digabungkan, itu ditransform contohnya gitu, masukin, diubah. Ya. Satu apa lagi? Nah sekarang andai kata kamu nggak mau ngasih nomor HP ke aku, ini sekarang ada beberapa data yang kosong. Gimana data kosong itu diapakan? Ya, lalu sepertinya nulis nama kamu, nama kamu tadi? Noval. Kamu tulisnya NAV, lalu kamu lupa kasih L di belakangnya. Itu gimana? Nah itu kita berhubungan dengan data yang perlu dibersihkan di sini, ditransform ini. Ya, dibersihkan. Kenapa? Karena bisa ada missing value, ya, ada noise, data yang salah. Kenapa salah? Ya, dan salah bukan yang paling bermasalah. Kalau data kalian, aku bisa cek gitu, ya. Tapi bagaimana kalau sensor? Sensor entah kenapa selalu mengirim sinyal itu suhu selalu 90 derajat. Aneh kan? Gimana kita harus bersihkan gitu? Semua ditransform. Ya. Baru setelah itu di loading, setelah aku punya ini sekarang udah lengkap. Sekarang aku mau simpen di mana? Ya. Mau simpen di mana data ini sekarang? Nah, cara paling sederhana adalah ambil kertas, simpan itu kan paling sederhana kan? Tapi yang kalau kita bicara dengan teknologi, simpan ke dalam suatu tabel. Di mana yang punya tabel? Program untuk nyimpan tabel. Apa? Excel, sederhana kan? Ya. Sudah pernah belum nonton ini iklan Excel ketika pertama kali keluar? Coba buka ini YouTube gitu, Excel itu buka. Excel advertisement. Bentar. Excel. EXCEL. Aku susah sekali pakai alfabet Indonesia. Kalau aku baca itu EXEL. Excel. Add aja. Don't serve. Ini. Warnanya apa ini? 90-an. Bisa suaranya? Bukan suaranya. Just saw Wilson. You're showing her the projections for the new vacation packages this morning. I am. You're joking, right? You're such a killer. Tell me you did it. Come on, don't do this to me. It's just one little spreadsheet. This could make or break the deal. Her exact words were 9 a.m. or never. Oh, no. Just give me a minute. What is this? It's Microsoft Excel. Now hold still, I'm about to perform a miracle. You're crazy, there's no time. Wilson just wants this year, right? First we'll put in the names of tools. Tennis, golf,
so far. Total. Q1, Q2 ought to do it. She wants to see a 10% growth. I'll work on the first quarters. I got it. I got it. We could tell her that you got marked on Friday. Fully on the auto side? Add 2 quarters. Something sell this. Watch this. It's called autofill. It's an finished table format. I just drag this little cross as far as I want to get it extended. Check it out. Excel picks up trends, totals, orders, dates, and does some projections for me. Very cool. Oh, my career is over. Gone. Now once I make progress. What? Start all over? Hey, I just had to drag the table. Hey, did you just drag that? That's what you just did. Okay, watch this. And that's a little bigger. Center. Give it up, man. Look, let's just, this is so you can see that on the live plus. You're looking at me live. Forward. I better format those numbers. Click on the table. There's the right mouse button. Click the short link to the numbers. You want currency formats. It's almost good. Live bridge. Okay, that was great. Live. This is a good night to present the show. Oh, yeah. She buy the bus. With a click on the auto format, our superhero shop through several professionally designed formats and applies one. What if we can play that? I can't believe it. You did it. We did it. Look, it looks great. It's a miracle. This is Microsoft Excel. I took a minute to work up those figures for me. Jadi itu adalah hal yang sangat-sangat luar biasa pada tahun 92. Ya, hanya untuk menyimpan data seperti begitu aja. Oke? Nah, sekarang kita maunya bukan hanya tabel, kita maunya berbagai banyak tabel. Jadi apa ini? Ini adalah tabel mahasiswa kan? Kalau ada tabel sini, ada tabel dosen. Oke? Sekarang ini sama ini punya arti nggak kira-kira? Ada hubungan nggak kira-kira? Apa kira-kira hubungannya? Informasinya sama. Apa? Informasinya sama. Informasi sama. Tapi kira-kira ada hubungan nggak antara tabel mahasiswa dengan tabel dosen? Gimana menurut kalian? Apa kira-kira yang menghubungkan dosen dengan mahasiswa? Apa? Ada bayangan? Dosen ngapain ke mahasiswa? Mengajar kan? Jadi dosen mengajar mahasiswa. Karena gimana kalau begini? Gimana saya kita menghubungkannya? Bikin tabel baru. Ya, tapi kita hanya pengen tahu dosen sama mahasiswa. Kita nggak perlu tambahkan nama. Kita perlu nggak sih ada tabel nomor HP-nya? Enggak. Jadi kita perlu apa sini? Apa kita bikin sini NIP? Hah? Enggak, dan NIP. Begitu. Oke? Nah, ini adalah dasar daripada basis data. Oke? Ada untuk menghubungkan ini kita menggunakan namanya ER diagram. Mengajar. Ya. Ya. Jadi ketika kita loading, kita maunya sudah dalam bentuk tabel yang bisa diakses dengan baik, punya informasi yang punya bisa dihubungkan. Ya, jadi pas di loading itu bukan hanya masukin data ke dalam suatu tempat, tapi juga mesti disetting agar data yang kita kumpulkan
memiliki arti dengan data yang lain. Oke? Jadi tabel. Kalau informasi kalau itu masih tipenya adalah masih data. Informasi adalah di sini dosen mengajar mahasiswa. Baru jadi informasi. Oke? Bisa bedakan itu seperti dia? Iya, tabel aja. Maksudnya, oh ya nama itu informasi. Tapi kalau kita dari segi tabel dengan tabel lain itu masih tipenya masih data. Oke? Ya. Nah, data mining biasanya mengolah data-data seperti ini. Begitu ya. Oke, nah, dengan perkembangan zaman, perkembangan zaman ini dengan perkembangan teknologi, data kita jadi sangat besar. Oke? Aku nggak tahu, aku terhadap 1 detik aja berapa banyak video yang diupload ke YouTube. Oke? Ya. Gimana kita ngolah itu semuanya itu? Lalu begini, kalau aku buka Shopee gitu ya, tampilan Shopee aku dengan tampilan Shopee kamu berbeda kan? Kenapa? Karena dia menampilkan apa yang aku pengen beli dengan kamu yang bikin itu berbeda. Itu gimana cara ngaturnya? Salah satu ya kita menggunakan data mining. Ya, tapi salah satu kalau masalahnya juga begini kan, data kita sudah terlalu besar. Ya. Nah, makanya kita mulai masuk ke big data. Big data, ya, apa bedanya big data dengan data lain? Pada dasarnya dari segi big data dengan data lain pada dasarnya sama. Bedanya adalah dia sangat besar. Ya, dia memiliki 5 sifat. Volume, ya, velocity, variety, veracity, baru value. Oke, kita mulai satu. Volume sederhana. Data itu sangat besar. Oke? Jadi maksudnya apa yang besar? Begini. Kalau kita jalankan program kita, oke? Data kita jadi begini sayang. Jadi contoh sederhana, aku sekarang mau mengurutkan angka 1, 2, 5, 8, 100 gitu. Gimana cara kita urutkan? Bandingkan angka dengan 2. Pada pelajaran nggak pengurutan? Ya, 1 dengan 2, oke. 2 dengan 5, oke. Sudah kan? Jadi sudah turut ya. Tapi dengan syarat data ini sudah ada di dalam memori kita. Oke? Berapa memori di laptop kamu? Di laptop. Iya. 512. Tidak mungkin. RAM. 8 GB. Ya. Nah, betul. Itu punya aku pas 2003 itu. Ya. Nah, sekarang masalahnya adalah kalau data kamu 1 tera masuk ke dalam RAM kamu. Jadi gini sekarang. Kamu sekarang anggap sekarang begini. Data, oke kita jalan sebagian. Bagian 1, 2, 5. Masuk dulu, terurut, baru 8, 9, 100 gitu, baru terurut. Mau gabungkan. Apakah ketika digabungkan tetap terurut gitu dia? Enggak. Ya. Oke. Jadi dalam volume itu datanya sangat besar. Di mana kadang-kadang atau misalnya satu komputer nggak sanggup mengolahnya. Oke, itu big data. Oke. Yang kedua, velocity. Apa itu velocity? Berhubungan dengan kecepatan. Oke. Jadi andai kata komputer kamu itu kalau kita dari segi ini dari segi speed kita itu sekitar rata-rata 3 GHz. Apa 3 GHz itu? Kalau orang SK saya sudah tahu, GHz adalah berapa kali nol di belakangnya. Pertama kilo, kedua mega, baru giga. Masa kamu nggak tahu itu? Ya, dasar sekali. Tolong dipelajari. Ya nanti di orkom lagi. Tapi tetap aja mesti tahu. Kilo, mega, giga, begitu? Tera, penta, zeta. Ya, kalau tidak kamu awas sampai zeta. Nah, artinya giga artinya sekitar 10 pangkat 9.
Oke, artinya bisa lakukan dalam 1 detik. Itu kira-kira. Sekarang pertanyaan aku, berapa penjualan Shopee dalam 1 detik gitu, atau operasi 40 detik? Kadang-kadang komputer itu saking banyaknya data yang masuk, nggak sempat diolah. Ya, jadi bukannya diolah, nggak sempat disimpan, gitu, saking banyaknya gitu. Berhubungan dengan velocity, variety. Variety adalah contohnya sekarang, kamu ngasih data mahasiswa ke aku. Data yang dikasih adalah data ini plus kamu kasih foto, plus kamu kasih sepertinya video audisi apa itu yang ini, yang Indonesia itu Idol ya, apa gitu? Apa? Indonesia Idol gitu. Dikasih semua gitu. Jadi aku sekarang punya data ini, punya data gambar, punya data video. Mau diapakan? Algoritma aku biasanya kalau untuk ini bisa struktur. Kalau untuk yang aku mau ngolah suara beda lagi algoritmanya. Untuk yang video beda lagi algoritmanya. Sekarang kita mau dapat videonya data tiga-tiganya. Gimana kita mau jalankan itu? Harusnya mesti digabungkan lagi kan? Itu berhubungan dengan variety. Oke? Ya. Lalu veracity. Ya. Bahwa data yang masuk ya tidak bisa missing data, bisa kosong, bisa rusak dan lain-lain. Gimana kita mau perbaiki data itu? Ya, pertanyaan gini. Ada video dari Mars datang ke bumi kita, gambarnya rusak. Gimana kita mau perbaikinya? Kalau kita bicara dari segi telekomunikasi, bilang ini kan, oke, kalau data yang rusak suruh kirim balik kan? Mars mau kirim balik, menunggu berapa lama? Jadi itu juga berhubungan dengan ini. Lalu value mungkin yang kita paling perlukan, ya. Data kamu berapa banyak harganya? Dulu dilakukan suatu penelitian ya, katanya begini. Kamu masih punya Facebook nggak? Punya Facebook kalian? Punya Facebook nggak? Katanya gitu, harga data kamu di Facebook itu sekitar $5. Data kamu itu. Ya. Nah sekarang menurut aku data itu lebih mahal lagi. Kenapa? Karena sekarang data kamu dipakai untuk melatih AI. Ya, berhubungan dengan value. Oke, jadi sudah beda lagi cara memproses data tersebut. Oke, jadi datalogi itu apa? Ilmu tentang data. Banyak sekali ilmunya. Aku lebih berhubungan ke data science. Ada orang mungkin datanya khusus ke video, ada yang lebih ke suara dan lain. Oke, next lagi. Nah, jadi mundur. Ya, jadi lagi orang bagus ini kalau ini. Lagi maju. Oke. Ya. Jadi di data mining ya ada yang terkenal itu ada 4 klasifikasi. Oke. Clustering, asosiasi, sama prediksi. Oke, maksudnya apa? Kita boleh salah satu. Klasifikasi adalah begini, ya, mengklasifikasi sesuatu. Oke. Nah, sekarang baru kamu mesti mempedulikan tadi itu apa? Ordinal ini semua. Karena begini, klasifikasi data kamu itu targetnya selalu mesti tipenya nominal. Jadi kalau data kamu, target kamu adalah numerik, salah kamu guna klasifikasi. Jadi maksudnya apa dari begini sekarang? Ya, kita ambil sederhana aja. If, ya, kita lihat. Aku sekarang nggak tahu apa ya. Jadi if pakai jilbab, ya
perempuan. Sederhana ya. Lalu, oke. Lalu kita lihat sekarang dari pakaian. Kalau pakai rok, dia perempuan, ya. Apalagi yang membedakan perempuan dengan laki-laki? Rambut kalau panjang susah itu nanti kalian, ya. Oke. Jadi oke lah. Sekarang aku ambil yang dua ini aja ya. Pakai jilbab, perempuan. Pakai rok, dia perempuan. Selain itu laki-laki. Oke? Ya. Jadi kita akan mengklasifikasikan antara laki-laki dengan perempuan. Oke? Ya. Ini adalah contoh daripada decision tree. Ya. Nah, sekarang benar nggak ini? Jawabannya enggak. Tapi kita bilang enggak. Kita dari segi akurasi. Ya. Sekarang kita sekarang. Kau pakai jilbab? Hah? Pakai jilbab nggak sekarang? Enggak. Pakai rok nggak sekarang? Kamu laki-laki nggak? Kalau pakai itu kamu sekarang diklasifikasi sebagai laki-laki. Ya. Dan ini nggak lucu, ini scientific. Pakai jilbab perempuan. Oke. Jadi benar kan? Oke. Jilbab perempuan. Jilbab perempuan. Pakai jilbab. Pakai rok. Enggak, laki-laki. Ya. Ya. Sekarang kalau begitu berapa akurasinya? Sini nih. Kalian berapa orang? Coba sekarang, berapa orang semuanya? Berapa orang? 11, 12 orang. Oke, dari 12 orang aku benar berapa? Benar 11 dari 12. Ya kan, karena aku salah mengatakan dia kan? Berapa sekarang akurasiku? Coba kamu kalkulator, berapa 11 bagi 12? Berapa? Artinya akurasiku adalah 91% dengan ini. Oke? Nah, pertanyaannya dari mana aku dapat ini? Ini adalah data mining klasifikasi. Aku bisa menggunakan algoritma decision tree. Misalnya namanya J48 atau C35 atau ininya. Tapi dapat ini lalu aku ukur. Ya. Biar kamu bilang sudah bagus belum? Menurut kamu mungkin nggak bagus karena kamu dibilang sebagai laki-laki kan? Tapi secara saintifik itu mungkin dianggap sudah cukup bagus algoritma ini. Oke? Jadi mengklasifikasi adalah menentukan suatu kelas. Itulah klasifikasi. Clustering sekarang adalah mungkin sekarang kita kelompokkan. Oke, ini kelompok pertama, ini kelompok kedua, ini kelompok ketiga gitu. Oke? Ya. Kenapa? Berdasarkan kalian duduk di mana? Jarak pada saat sering itu ya, atau kemiripan. Oke? Nah sekarang setelah itu diapakan? Nah itu level berikutnya analisa cluster. Kita analisis. Oh ini cluster ini perempuan, ini laki-laki, ini laki-laki. Kalau begitu mungkin jangan 3 cluster, cukup 2. Cluster pertama, cluster kedua. Nah itu dianalisis. Oh bagusnya begitu clusternya gitu. Ya? Oke? Nah sekarang sudah bagus belum? Kita tes. Ya, kamu sama kamu berapa mirip? Kalau kita hanya lihat dari segi jenis kelamin, iya mirip. Tapi kamu sama kamu berbeda kan orangnya kan? Nah, jadi sekarang itu diukur seberapa bagus cluster itu dari segi kemiripan antar data dalam satu cluster. Ya, semakin mirip dia semakin bagus. Ya. Oke, seberapa berbeda dia dengan cluster lain juga dengan bagus. Jadi kamu sama kamu berbeda enggak? Hanya jenis kelamin bedanya. Yang lainnya manusia bukan? Manusia. SK bukan? Nah, jadi kalau gitu gimana cluster gitu? Itu juga dipelajari di clustering. Kita maunya membangun cluster yang bagus adalah cluster yang dalamnya mirip semua, tapi berbeda dengan cluster yang lain. Oke, itu clustering. Setelah itu ada lagi namanya asosiasi. Tadi kita bilang kan, if ini dan ini. Oke, nah itu kita sekarang mulai belajar dan berbicara dengan correlation dan causation.
Oke? Apa itu correlation? Itu adalah hubungan satu data dengan data lain. Kita bilang kan tadi susu dengan bir. Ya, lalu kita ambil kesimpulan susu maka beli bir, tapi itu bukan sesuatu yang pasti jadi. Jadi jangan kamu samakan correlation dengan causation. Oke? Jadi di Amerika, ya, tingkat penjualan es krim naik kalau lagi musim panas. Oke? Ya? Oke? Sederhana kan? Tapi juga naik tingkat orang tenggelam. Apakah penjualan es krim itu menimbulkan orang tenggelam? Tapi kan ada korelasi kan, naik, dulunya naik kan? Ya kan? Jadi jangan samakan korelasi dengan causation, itu belum tentu, tapi ada kemungkinan. Ya. Nah, itu berhubungan dengan itu soal kita pelajari di asosiasi. Oke? Ya, bisa ngerti itu? Nah, yang terakhir adalah prediksi. Jadi kira-kira besok hujan nggak? Prediksi. Ya. Dari data ini kita lihat data cuaca segala macam, data suhu udara, maka besok akan hujan. Ya. Kamu kapan terakhir kali periksa ramalan cuaca kalian? Periksa untuk hari ini, tapi kamu belum lihat gitu. Maksudnya, kita satu di Indonesia nggak gitu terlalu peduli. Aku di Jepang tiap hari lihat cuaca besok hujan atau tidak. Ya, kalau ini hujan, ya ada ketika sebuah gojek kan, aku kan masih jalan kaki, masih bawa payung kemana-mana gitu kan. Ya, jadi prediksi. Nah, selain itu juga ya di itu ada namanya regresi. Ya, jadi jika IPK kamu sekarang 1, IPK kamu gini-gini, berapa kira-kira IPK kamu ke depannya gitu? Itu tapi mirip dengan klasifikasi, bedanya dengan klasifikasi apa? Klasifikasi hanya targetnya, maksud datanya adalah nominal. Regresi itu ya, maka data targetnya adalah numerik. Jangan kamu samakan. Kalau yang target data yang kamu mau cari adalah numerik, jangan pernah gunakan klasifikasi. Ya, sebaliknya kalau data kamu ini jangan kamu gunakan regresi. Oke? Ngerti itu? Maju. Terus. Oke. Nah, sekarang kita bicara dengan pengembangan data saat ini. Yang paling sering kalian pakai adalah AI. Ya, nah AI itu kalau kita lihat itu sebenarnya itu sangat luas. Ya, AI itu sudah dipelajari di tahun 80-an sudah. Malah ya. Jadi, ya, kalau kita lihat ini adalah AI. Ya, sudah dipelajari kalau aku nggak punya slide sekarang, tapi kalau tuh 1000 berapa gitu ya. Baru setelah itu ada namanya machine learning. Ya. Itu sudah di tahun 1980-an sudah mulai. Oke? Tadi kita bicara tadi tentang klasifikasi, tentang asosiasi, tentang itu pada saat sudah bermain dengan machine learning. Oke? Nah, kalian sekarang ini sudah bermain di sini. Deep learning. Ini sampai tahun 2000-an mulai gitu. Jadi pada dasarnya yang kalian sekarang yang gila-gila itu, ya, AI itu yang kalian pelajari itu adalah deep learning-nya. Oke? Deep learning. Nah, salah satu bagian utama adalah kamu sekarang masukin, tolong bikinkan PR-ku. Ya kan? Itu gimana caranya? Maka AI kalian akan membaca teks kalian. Itu sudah berhubungan dengan NLP. Apa NLP? Natural Language Processing. Pemrosesan bahasa data alami. Bahasa Indonesianya. Nah, ini ya.
Nah, setelah itu dia akan membaca teks. Nah, salah satu dulu ada namanya text mining. Ya. Oke, ini berhubungan dengan kreasi buatan. Oke. Next. Ya, habis. Oke. Jadi data sekarang ya, kita mau jadikan sampai ke wisdom. Tapi yang lebih bagus adalah data sekarang dipakai untuk membangun artificial intelligence sehingga bisa dipakai untuk menghasilkan data lain. Karena sekarang gimana sekarang ini? Dulu itu data itu di-create oleh manusia. Ya. Setelah itu data juga di-create oleh sensor. Nah, sekarang data meng-create data. Maksudnya apa sekarang? AI sekarang bisa bikin video, bisa bikin PR kalian. Itu sekarang data create data bahasanya. Oke? Ya, itu level yang kita sekarang hidup di dunia kita. Ya. Sempat ada di talk show dibilang ya, kita sudah kita saking pinternya, kita ini orang pinter sampai kita bisa membuat artificial intelligence. Tapi kita masih bodoh karena butuh artificial intelligence yang kita buat. Ya, jadi kan kalau sudah bikin, buat apa kita sudah bikin kan? Kenapa kita? Kalau kita artinya kita lebih pintar daripada yang kita buat kan? Bukti sekarang kita pakai yang kita telah buat. Oke, itu sekadar itu. Jadi itu tentang data. Ada pertanyaan? Ada? Oke, kalau nggak ada, saya akhiri di sini. Jangan lupa besok UTS Telkom ya. Oke, nah. Kamis sekarang bisa kuliah Kamis ya? Kamis pagi? Bisa nggak pagi kuliah? Jam berapa, Pak? Hah? Ya, ada kuliah. Oke, kita enak. Oh, pinjam lab gitu kalau bisa sih. Kamis jam berapa, Pak? Pagi kita mulai kan? Jam 8. Ya kalau nggak jam 9 juga boleh kalau mau gitu. Itu aja gitu ya. Oke, ya selamat siang. Terima kasih sudah hadir.